Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin bolu pandan. Cara bikinnya simple, teksturnya lembut, aromanya juga wangi, manisnya pas, dan perpaduan rasa pandan dan santannya juga berasa. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl. Tambahkan 5 butir telur utuh, 3 kuning telur, 1 sendok teh SP atau setara dengan 8 gram, dan 125 gram gula pasir. Selanjutnya mixer dengan kecepatan sedang cenderung tinggi sampai teksturnya kental, mengembang, dan juga berjejak. Kalau kecepatan mixer teman-teman ada 10, gunakan di kecepatan 8. Dan setelah di mixer selama kurang lebih 7-10 menit, ini adonannya udah mulai kental, warnanya udah mulai putih pucat, teksturnya halus dan juga licin. Selanjutnya siapkan ayakan. Kita ayak bahan kering. Di sini Umi pakai 120 gram tepung terigu protein rendah. Tepungnya kita tambahkan bertahap sambil diayak. Kemudian kita aduk balik sampai tercampur rata. Kalau udah agak tercampur, selanjutnya bisa kita tambahkan sisa tepungnya. Jangan lupa diayak supaya teksturnya nggak bergerindil, jadi proses pengadukannya lebih mudah. Kita aduk balik secara perlahan dengan spatula sampai agak tercampur. Dan kalau udah mulai tercampur, selanjutnya bisa kita tambahkan bahan kering yang lainnya. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Di sini tepung maizenanya juga diayak ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 20 gram santan bubuk. Setelah maizena dan santan bubuknya diayak, selanjutnya kita aduk balik kembali dengan spatula secara perlahan-lahan sampai tercampur rata. Kalau misalnya masih susah tercampur, teman-teman bisa mixer dengan kecepatan rendah aja dan di mixer selama kurang lebih 1 menit atau sampai tercampur rata aja. Bisa teman-teman perhatikan konsistensi adonannya kental dan berjejak. Kalau konsistensinya udah pas, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 100 gram butter yang sudah dilelehkan sebelumnya. Lelehkan butter dengan metode double boiler sampai leleh aja ya, jangan sampai meletup-letup. Selanjutnya masukkan butter ke dalam adonan dalam kondisi hangat-hangat kuku. Jadi butternya jangan ditunggu sampai dingin ya, pas hangat-hangat kuku langsung kita masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya tambahkan pasta pandan. Di sini Umi tambahkan sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita aduk balik secara perlahan-lahan dengan spatula sampai butter dan pasta pandannya tercampur dengan merata. Pastikan pengadukannya perlahan-lahan aja ya supaya adonannya nggak gampang encer. Dan pastikan juga proses pengadukan ini harus benar-benar tercampur rata semua butternya supaya bolu yang dihasilkan tidak bantat dan hasilnya juga lembut dan moist. Kalau udah dipastikan adonannya benar-benar tercampur rata, selanjutnya kita akan panaskan oven. Di sini Umi pakai Smart Oven Vienta. Dan untuk memanaskan ovennya cukup kita pilih menu preheat, kemudian kita tekan tombol power. Praktis dan keren banget. Selagi nunggu ovennya dipanaskan, kita tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi pakai loyang bolu ukuran 24, di mana loyangnya sudah Umi oles tipis dengan minyak Carlo atau minyak khusus pengoles loyang. Kita oles tipis tapi rata supaya cake-nya lebih mudah dikeluarkan dari loyang setelah matang. Dan setelah adonan dituang, selanjutnya kita hentak-hentakkan supaya gelembung udaranya bisa keluar. Kita rapikan juga dengan tusuk sate supaya pori-pori dari bolunya lebih kecil-kecil dan halus.
Setelah 5 menit dipanaskan, akan berbunyi alarm seperti ini, tanda kalau proses pemanasan oven sudah selesai. Kalau suhu di dalam oven sudah stabil, selanjutnya kita masukkan adonan. Kemudian kita pilih menu bake dan langsung tersetting di suhu 175 derajat Celcius selama 40 menit. Smart Oven Vienta dari Tira_Home Living ini benar-benar keren, smart, dan juga canggih banget. Cocok untuk kalian kaum milenial. Memiliki 14 fungsi dalam satu oven yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Proses pemanasan dari Smart Oven Vienta ini stabil dan juga merata. Memanggang cake, roti, pizza, cookies, ataupun pasta jadi lebih menyenangkan dengan Smart Oven Vienta ini. Smart Oven Vienta ini juga dilengkapi dengan alarm, jadi kalau proses pengovenannya udah selesai, alarmnya bakalan berbunyi kayak gini. Dan kalau alarmnya udah berbunyi, tanda kalau bolu atau cake-nya udah mateng, langsung kita keluarkan dari oven. Hentak-hentakkan loyangnya supaya cake-nya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Selanjutnya, dalam keadaan panas-panas, langsung kita keluarkan cake dari loyang. Kita letakkan di atas cooling rack. Selanjutnya, kita tunggu sampai bolu atau cake-nya dingin, baru siap untuk kita potong-potong. Aroma santan dan pandannya langsung kecium ya teman-teman. Warna bolunya juga cantik banget, jadi nggak sabar pengen cobain. Setelah diistirahatkan kurang lebih 1 jam, ini bolunya udah dingin. Selanjutnya akan kita potong-potong ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan kematangan dari bolunya sangat merata. Warna dari permukaan bolunya juga cantik banget ya teman-teman, kematangannya pas. Selanjutnya ini mau Umi potong-potong jadi beberapa bagian. Dari potongannya aja udah kelihatan kalau bolunya lembut banget. Kalau bolunya udah dingin kayak gini akan lebih mempermudah proses pemotongannya ya teman-teman. Kalau masih basah nanti hasil potongannya jadi kurang rapi. Langsung kita lihat tekstur bagian dalam dari bolu atau cake pandannya. Nah, ini teksturnya, bagian dalamnya, pori-porinya sangat kecil dan halus ya teman-teman. Warnanya cakep banget. Dari pegangannya aja udah kelihatan kalau bolunya lembut dan moist. Langsung aja kita cobain, bismillah. Teksturnya lembut, moist. Manisnya pas, rasa santan dan juga pandannya juga berasa. Enak banget, cocok untuk temen ngeteh atau ngopi di sore hari bersama keluarga. Nah, gimana? Simple dan praktis banget kan bikinnya? Hasil dari bolunya juga cantik, jadi cocok banget untuk jualan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.